Halo ibu-ibu, selamat pagi ibu-ibu. Hari ini kita, Ibu Seni ajak ibu-ibu untuk bikin kue ibu-ibu. Nah hari ini ada bikin kue kita ibu-ibu. Selamat pagi, apa kabarnya? Tunggu sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu bersemangat, semangat, semangat, semangat. Baik, yuk kita mulai ke TKP-nya saja ibu-ibu. Tuh lihat, ini bahannya. Kue apa ya? Tebak ya ibu-ibu, kue apa? Pare-pare, papare, kue pepare ala Bu Seni. Nah, ini ada yang unik loh ibu-ibu. Nah, di kita kue pepare kan isinya ada unti. Nah, untinya Bu Seni mungkin lebih unik dari punya orang lain. Nanti kita lihat ibu-ibu. Ayo kita mulai proses pembuatannya dari awal ibu-ibu. Nah, sekarang ini bahannya ibu-ibu. Ini bahan untuk membuat untinya. Ini kelapa, ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu sudah tahu aja yang namanya kelapa ya, ibu-ibu ya. Kalau kelapa kan semua orang ngerti. Semua orang paham kalau kelapa itu ibu-ibu. Ya, kelapa parut. Bahannya kelapa parut ini kurang lebih 1,5 on ya, 1,5 on, 150 gram. Nih, segini aja. Kemudian ini bahan unti ya. Ini ada tiga butir apa namanya ini, gula merah ibu, gula merah tiga begini aja, dua dua yang utuh begini dengan separuh, dua setengah apa namanya ini, kalau ditimbang mungkin 2 on ya, ini 2 on. Sekarang ini bahannya juga ada ini ibu-ibu, daun pandan 1 lembar, kita gulung-gulung seperti ini ya ibu-ibu ya, daun pandan 1 lembar. Terus nanti ada garam, biasa ibu ya, harus ada garam, garamnya setengah sendok aja. Kemudian apa lagi, ada gula putih untuk campurannya, tidak banyak. Nah ini yang unik ibu-ibu, kalau ibu Seni yang bikin unti itu pakai ini, apa namanya, kapur sirih ibu-ibu. Nah kapur sirihnya agak kering nih karena disimpan terlalu lama, ini jadi kering dia. Nah tapi kan kita bisa ambil ukurannya begini ibu, kurang lebih seperempat sendok teh ya, seperempat sendok teh. Ini loh ibu, seperempat sendok teh nih, coba lihat begini, nanti kita praktekkan ya. Oke, sekarang udah. Untuk bahan untinya sama seperti ibu-ibu juga, ada gula merah, ada gula putih, ada daun pandan, terus garam, dan ini harta karun. Nah, harta karun ibu Seni ini lah, bumbu rahasia ibu Seni. Ini adalah bukan bumbu ya, bahan untuk membuat unti ibu Seni. Ada kapur sirih yang untuk nenek-nenek suka apa itu, makan sirih pinang. Nah itu kan bisa dimakan loh ibu, kalau jangan kapur barus ibu, ini kapur sirih yang untuk dimakan orang nenek-nenek itu ya ibu ya. Oke, kita buat untinya dulu, baru nanti kita buat adonan pare-parenya, peparenya, pare-pare lagi, pepare ibu-ibu. Aduh ini pare pare lagi, pepare, buah pepare. Nah ini bahan-bahannya untuk buah peparenya. Untuk buah pepare ini loh ibu-ibu, daun suci. Daun suci ini banyak di mana-mana ibu-ibu, ada semua punya ibu-ibu ya. Berapa lembar ini tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lembar, sama daun pandan 1 lembar dipotong begini. Nanti kita parut ibu-ibu, ambil airnya ya untuk pewarna peparenya ibu-ibu. Bu Seni nggak menggunakan pewarna buatan atau pewarna apa namanya, pewarna makanan yang siap saji itu ya frozen atau apa. Kalau ibu Seni pakainya yang alami ini, seadanya warna ini ya ibu. Tapi kita cari yang warna yang subur, itu warnanya segini, hijaunya jauh tua begini, jangan yang kuning ibu-ibu ya, warnanya nanti juga akan agak hijaunya juga tua. Nah ini loh bahannya, tepung ketan, cuma ini aja. Nanti kita aduk dengan air ini, air
apa namanya, pewarnanya ini dari daun suci dan daun pandan. Tuh. Kita hidupkan api ibu-ibu. Nah, begini caranya. Gula merahnya kita panaskan dulu ya. Nah, ini dapur ini. Gula merah kita panaskan dulu. Kita masukkan air sedikit ya ibu untuk gula merahnya tadi, untuk dicairkan dulu. Nah, tapi ini supaya cair, isi air ya, supaya cair sedikit saja airnya. Dikira-kirakan kurang lebih 1/4 gelas ini. Kalau dihitung pakai liter atau mili ya mungkin 3 mili atau berapa ya, 5 mili ya, 1/4 gelas putih ini. Nah begini ibu, kita panaskan dulu sampai mencair sekali gulanya. Ini dia, gulanya harus dicairkan dulu tuh, karena tadi kan membatu-batu ya, ada batu-batu gulanya. Sekarang dia kalau dicairkan begini. Nah ini dia. Oke, nah dicair, sambutkan dengan daun pandannya itu juga supaya dia aromanya harum banget, semerbak. Nanti kue peparenya harum, segar aromanya. Tunggu ya ibu-ibu, kita tunggu ini. Tunggu sampai masak, kita tunggu sampai, bukan masak ya, sampai cair semua. Ikuti sampai cair semua gulanya itu merah. Baru nanti kita masukkan garam dan gula putih. Yes, jalan. Nah. Kita siapkan ini juga. Nah, ini bu bahannya untuk memarut nih daun sucinya. Memarut daun suci. Kecilin api, jangan terlalu besar apinya. Nah ini dia, kebesaran tadi apinya. Kalau merahnya keras sekali, keras. Gula merahnya keras, gula merahnya. Gula merahnya keras sekali. Gula aren, gula dari apa? Gula arennya dari pohon aren. Nah kita kasih aja garam apa gulanya, gula putih. Nah kalau ini terlalu kurang. Nah, kita tambah aja airnya karena gulanya belum hancur semua, belum meleleh, masih beku, masih sisa sedikit ibu. Tunggu dulu sampai semuanya sudah aman. Sekarang kita kasih ini hanya cukup 4 sendok. 1, 2, 3. Udah nggak usah 3 aja, kebanyakan terlalu manis ibu, nggak suka manis. Kita sekarang jangan terlalu manis. Ini garamnya ibu ya. Nah kalau sendok makan ini ya mungkin 1/4. Kalau sendok itu, nah ini garamnya tuh ibu garamnya, garam ya ini dia garamnya. Nah singkirkan garamnya, disingkirkan untuk nanti dicampur dengan tepung, adonan tepung sisanya. Nah ini dia ibu-ibu yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah resep Bu Sheni. Bahannya ibu-ibu diambil dari kapur sirih. Nah jangan banyak-banyak ya ibu-ibu, sedang-sedang saja. Nah ini dia, ini begini ya. Nah coba lihat. Nah bisa nggak dilihat nih?
Oke, ini bisa dilihat ya. Oke, ini bisa dilihat. Tuh ibu-ibu. Ya, dikit sekali. Kalau di ujung-ujung sini ini seperempat ya. Seperempat atau apa ini? Nah, ini dia. Ini dikasih air loh. Kasih air. Nah, airnya sedikit ibu-ibu. Ini airnya paling-paling 1 sendok juga airnya. Supaya hancur. Apa namanya? Apa ini tadi? Kapur sirih ya ibu-ibu, kapur sirih. Supaya dia hancur, jangan sampai bergerindil-gerindil, beku-beku di dalam. Nah, tapi ini juga kalau kena panas kan mencair juga ini. Habis dia menyatu dengan bahan yang campuran itu. Tenang aja ibu-ibu, nggak bisa menggerindil bulat-bulat. Dia kalau sudah kena panas langsung mencair. Nah, kita ambil ya, ini airnya 1 sendok. Tuh, pas airnya 1 sendok. Kita masukkan ke dalam gula merah. Nih ibu, kan jadi berubah warnanya ibu, cantik. Tadi agak hitam, dia agak kemerah-merahan begitu warnanya, cantik. Berbeda warnanya ibu dengan warna yang tadi, berubah sudah. Nah, dia apalagi kalau dimasukkan ini kelapanya, wow, cantik sekali. Nah, dikasih apa namanya? Nah, ini perubahan warna. Kalau tadi hitam ya ibu, agak hitam dan agak gelap. Sekarang kalau kita lihat berubah jadi agak merah ibu-ibu. Gula merahnya bukan merah ya, warnanya pokoknya warnanya cantik gitu lah, berubah. Dan aromanya juga baunya enak, aromanya sedap. Kalau ada dikasih kapur sirih itu aromanya juga berbeda. Nah, itu loh rahasianya. Ini harta karun, bumbu rahasia. Nah, ini rahasia Ibu Seni membuat unti ini, unti kelapa ya. Ingat, bukan kapur barus atau kapur ajaib, tapi kapur sirih yang bisa untuk orang tua zaman dulu atau nenek kakek yang suka makan sirih pinang. Dan apa namanya, kapur sirih ini kan banyak zat kapurnya untuk tulang. Nggak ada masalah, ini nggak bisa keracunan ibu-ibu, karena ini memang makanan, bahan makanan. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan lagi karena ini sudah mulai kering, ya ibu. Ini udah agak mengering dikit, nanti baru kita masukkan kelapa. Kelapa. Nah, kan aroma daun pandan sama aroma kapur sirih menyatu menjadi seger, dan warna juga cantik. Warnanya cantik ibu-ibu, beda dengan cuma gula merah sendiri, beda, jauh beda. Ada kelihatan, dan aromanya agak berbeda juga. Nah, itulah keuntungannya ibu-ibu. Ini masih banyak, bisa berkali-kali loh bikin ini. Ini kita beli di pasar harganya 2000. Satu bungkusan plastik yang kecil tuh 2000 ibu-ibu. Bisa berkali-kali menggunakan. Jangan banyak ya ibu ya. Kalau banyak ya overdosis ibu-ibu, overdosis nanti kalau banyak. Nah, ini dia. Tunggu sampai agak kering dikit. Kering dikit lagi, baru kita masukkan. Kita tunggu sampai kering ya ibu, supaya kelihatannya nanti nggak basah ini. Supaya bagus itu hasilnya, harus tunggu kering dikit gulanya. Karena ini masih ada air ya, masih berair dikit lagi. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu bikin banyak,
1 kilo lebih atau sampai 2 kilo, ibu kasihkan gulanya nggak usah banyak, hanya 5, bisa 5 biji yang tadi atau 4 biji atau 3 biji boleh. Nah, untuk pewarnanya lebih cantik ditambah dengan ini kapur sirih, jadi nggak kelihatan pucat. Dia tidak pucat. Kita lanjut. Nah, ini lagi. Ini diambil minyak. Ini dia ibu-ibu, sudah bisa dimasukkan tuh. Itu posisinya bisa sudah dimasukkan ya ibu-ibu, sudah bisa kita ini agak sudah mulai kering, itu tinggal buih-buih gulanya. Kita masukkan ini lagi. Iya. Terjadilah untinya sudah menyatu, jadilah unti, tinggal menunggu kering. Kita tunggu dia kering masak. Nah ibu-ibu lihat warnanya ibu-ibu, cantik banget, cantik sekali. Ibu mau lihat? Nah ini dia ibu-ibu, cantik warnanya, beda kan dari yang biasa, beda ya ibu-ibu dari yang biasa ya ini. Nah, beda dari yang biasa ibu-ibu, warnanya lebih cantik dan cakep, dan aromanya juga. Tunggu sampai agak mengering dikit supaya kelapanya agak masak. Tuh ibu warnanya cantik kan, cakep kan, aromanya sedap, 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 sedap. Tenang ibu-ibu, nggak usah gelisah, nggak usah kita pusing kalau kurang itu apa namanya, ibu-ibu kurang kelapa atau kurang gula merah ya, maksudnya kurang gula merahnya kurang, atau ibu-ibu lagi kepepet, cukup sedikit aja gula merah. Nah kasihkan itu untuk mempercantik warnanya, kelihatan. Yang namanya gula dengan kelapa ini memang, apalagi ditambah lagi dengan yang lain bahannya ibu-ibu, wah enak banget, warnanya cerah. Tunggu kelapanya masak ya ibu ya, takut sedikit terus kalau nggak masak kelapanya, jadi kita aduk lagi. Kalau masalah gulanya tadi sudah cukup, tapi dan ini masih agak berair juga, berair dikit-dikit. Nah mantul ibu, apinya sedang ya ibu, nggak boleh, apinya nggak boleh terlalu besar, nanti cepat angus kan, nggak enak, dari baunya nggak enak kalau dia angus. Pelan tapi pasti, apinya dikit, apinya kecil maksudnya itu, api kok bisa dikit ya, api itu nggak banyak lah, itu besar dan kecil lah ini. Ibu ya, ini masakan kue ibu Seni, unti rahasia ini namanya.
kunti rahasia Ibu Seni. Sudah bocor rahasiaku. Gak apa-apa sih berbagi ilmu ibu-ibu bagi yang belum tahu. Ya, banyak kok manfaat. Kita kan kalau ibu-ibu yang suka makan sirip inang itu kan mereka giginya kuat-kuat loh ibu. Nah kan manfaat kapur sirip juga untuk tulang atau untuk gigi. Kapur, tapi jangan banyak juga. Ya semuanya kan kalau yang dikit tuh ya bisa untuk jadi obat. Kalau kebanyakan ya justru jadi racun. Kalau berlebihan, bukan racun kalau ini berlebihan berarti jadi nggak enak lah intinya. Nah udah selesai kita buang pandannya, kita buang enaknya pandannya kita buang. Nah ibu terasa banget parfumnya. Tuh kita masukkan ke sini dulu gitu ya. Intinya kita masukkan ke sini, apinya kita matikan. Wow, cantik warnanya ibu, cantik banget. Nah, mantul. Oh, kering kok, kering. Mantul ibu, mantul. Tuh, intinya lumayan, sudah jadi. Kok terasanya aku mau makan intinya dia. Enak. Harum, segar. Makan lumpianya sudah enak, apalagi makan dengan paparenya. Ya, kita simpan dulu. Nah, sambil rebus air. Nah, kita kukus. Nanti paparenya kita kukus ibu-ibu. Nah, kita taruh di situ. Sekarang persiapan di sini dulu. Persiapannya ini. Ini kita kasih, ini sudah bersih ya ibu-ibu, sudah dibersihin Bu Seni nih, sudah bersih sekali. Udah kita bak lagi ya. Ini sudah dicuci, tinggal masukkan. Sekarang dikasih minyak goreng. Ini dulu ya, kasih minyak goreng. Tangan Bu Seni ini udah dicuci loh ibu-ibu, pakai sabun, udah bersih. Sudah bersih loh, tangannya udah dicuci, bersih ibu-ibu, udah sabun. Hati-hati. Nah ini dia, kita masukkan ke dalam pengukus. Nah panci pengukus Bu Seni ini kecil loh. Nah tapi kita berulang-ulang bikinnya. Nah sekarang sampai, oh ini kita siapkan juga tempat kalau yang nanti sudah masak, kita kasih minyak juga. Ini untuk kita taruh yang sudah masak nanti dulu ya, kita taruh di sini. Kita taruh di dalam sini nanti, tapi dikasih minyak sayur atau minyak bimoli. Ya, gula kita sisihkan. Sekarang kita sampai ke tahap yang kedua, pembuatan adonannya. Adonan apa namanya? Aduh, adonan pepare. Nih, ini kita bikin gini ya. Terus kita parut begini. Ya, ibu-ibu ini biar nggak terlalu ini ya, nggak
terlalu halus, biarpun kasar-kasar, yang penting dia sudah terbuka. Ini dihancurkan. Sebenarnya kalau mau di blender ya ibu ya, saya ini malas masang-masang blender, segini aja biar ada gerakan tangan nih, ada olahraga. Maksudnya bikin kue ini kan sambil olahraga juga ibu. Kalau semuanya pakai mesin, wah nggak ada geraknya kita. Blendernya ada sih, cuman kita, kalau ibu Teni cenderungnya kalau kita bikin sesuatu itu harus ada gerakan ibu. Nah ini kan gerakan tangan sampai ke otak, kan sampai ke kepala loh. Berdiri ini kan kaki juga berdiri tuh. Nanti kita lihat ibu ya, lihat warnanya hijau. Kalau di itu di blender pasti ya semuanya remuk ya, semuanya jadi halus, jadi akhirnya bisa hijaunya banyak sekali. Tapi seperti ini juga sudah ibu Seni coba loh, ini tetap juga banyak keluar sarinya, hijaunya. Hitung-hitung gak ada gerak lah bikin kue untuk olahraga ibu-ibu. Bikin kue sambil olahraga kan gini, keringat juga ya akhirnya, lumayan. Ya, ayo ibu-ibu kita bikin kue, bikin pepareknya ibu-ibu, adonannya. Nah ini setengah kilo ya, 500 gram. Gak habis ya ibu, 300 gram aja kita pakai. 300 gram kita tambah dengan tepung beras ibu-ibu ya, ditambah dengan tepung beras supaya tidak terlalu lemas sekali. Kurang lebih 1 sendok, 2, nah kurang lebih 2,5 sendok ibu-ibu, sekedar untuk mengeras, ada rasa kenyal-kenyalnya. Kalau semua itu kan terlalu lembek nanti ya ibu, jadi tepung beras untuk menetral. Tepung berasnya untuk menetral ibu-ibu ya. Nah ini kita kasih garam. Kita langsung aja ibu-ibu, kita kasih garam. Garamnya 1/4 sendok yang tadi sisa tadi ya. Sekarang kita masukkan air suci dengan air pandan. Nah itu dia ibu-ibu. Sedikit-sedikit ya ibu-ibu ya, jangan langsung sekaligus banyak. Nah ini bisa tambah lagi nih, tambah lagi. Nah kita caranya jangan langsung emosional banyak-banyak ibu-ibu, harus sedikit-sedikit supaya nanti tidak terlanjur basah, terlanjur lembek atau lemah. Nah begini itu dia, akhirnya tercampur rata. Kita kasih lagi, nah baru ditambahin. Akhirnya cukup lah, cukup tuh warnanya ibu-ibu, lumayan tua juga warnanya, sama seperti kita kasih pasta pandan atau pewarna hijau. Nah, tapi ini asli.
Kalau dari daun-daunan malah jadi vitamin ibu-ibu. Cuma kita makan kayak makan sayur jadinya, tapi sari-sarinya dia kita ambil. Kita minta dikit lagi air, kayaknya belum. Nah, cuman gini aja dibasahin tuh. Wah, sedang ini, sedang sekali. Wow, warnanya mantap, warnanya ibu tuh, warna asli loh. Nah, kita tambah dengan minyak sayur atau minyak goreng, tapi yang masih baru ya, bukan yang bekas ya ibu. Minyaknya ini 1 sendok, tambah lagi 1,5 sendok, jangan banyak. Mantul ibu-ibu, nanti kita lihat hasilnya. Mantul ibu-ibu, ini dia proses pembuatan. Mantul. Repotnya tuh. Kelihatan kan tangan Bu Seni ada celemotan, tapi nggak apa-apa ibu-ibu, yang penting bersih loh. Sabun tangan itu harus dicuci bersih-bersih tangannya, dan biar celemotan tapi nggak kotor dari tepung itu sendiri. Nah, ini sudah pas adonannya ibu-ibu, pas ini. Jadi 1,5 sendok ya minyaknya, 1,5 sendok aja, karena kurang lebih 300. itu gram tepungnya, nggak habis yang setengah kilo tadi, yang 500 gram nggak habis, kita ambil 300 aja ya, untuk 4-5 orang makannya. Nah, ini dia ibu-ibu, sudah jadi ibu-ibu, tinggal kita mantul. Nah, ini api kita hidupkan langsung, kita hidupkan apinya. Kita kukus. Ini mana lidiku ya. Nah, sekarang ibu-ibu, tangan kita gosok pakai minyak ya ibu-ibu, supaya nggak lengket. Tapi sebenarnya nggak lengket sih, ini sudah tadi dikasih minyak. Nah ibu-ibu, kita nggak usah pusing-pusing nyari itu untuk mencetaknya. Ini loh yang hari-hari kita dapat. Tapi yang baru ya ibu-ibu, tadi udah Bu Seni kupas plastiknya. Ini sedotan aqua. Nah, jadi mudah, murah meriah. Nah ibu-ibu, begini kita pasang, kita tutup. Nah ini ya ibu-ibu, sudah mantap, tinggal ini. Nah tuh ini pepare yang besar loh ibu-ibu. Kalau mau ya dari lidi ya, yang kecil lidi cari, silahkan pakai lidi. Bu Seni pakai ini aja. Langsung dimasukkan. Oke, cepat dan nah, untiknya ibu-ibu di tengah, kita tutup begini, sudah, nggak usah digulung-gulung, dibulat-bulat lagi.
tinggal permainannya ada di ini, tek tek tek. Ini model pepare yang besar itu loh ibu, kan dia besar, garis-garisnya yang besar itu. Tapi kalau pepare kampung biasanya yang kita tanam di kampung itu kecil-kecil. Ini pepare yang gede, besar itunya, besar garis-garisnya. Kita pakai tangan aja biar cepat. Nah ini ditutup, setelah ditutup dibikin begini. Dah, tinggal kita kasih ini. Nah yuk, oh dia tuh membentuk sendiri loh. Ini pepare yang jenis yang besar ini apa garisnya. Terus langsung kita masukkan. Cepat pekerjaan ibu, nggak rumit, nggak sulit. Tapi ingat, ada rahasia. Itu unti ajaib namanya, unti ajaib Boseni. Pakai itu. Dah, bocor sudah rahasiaku. Gak apa-apa, berbagi ilmu ibu-ibu. Nah, gini aja ibu ya, mudah bikinnya. Apinya jangan besar ibu kalau masih sambil masukkan semua ini. Nah, tuh kan mudah kan, tinggal ditutup kan begini. Dah, gak usah terlalu rumit buat ibu-ibu, gak usah dibuat macam-macam. Nah, kasih aja, ini sudah pas seperti pepare itu. Pepare yang gede, pepare yang besar. Ya sayangnya tempat apa namanya merebus, mengukusnya kecil ibu. Gak apa-apa, serbanya mini dapurnya juga mini, dapur mini itu, pancinya mini ya kan. Yang punya yang ada kukusannya cuma yang kecil ini, yang lainnya nggak pakai kukusan. Ya itulah, kita harus siap-siap juga kalau mau bikin yang besar-besaran. Ya kita harus siap benar. Ini sekedar untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, ya cukup aja. Udah, cuma bisanya 6. Nah, kita taruh di sini lagi. Ibu-ibu, kita masukkan di sini lagi ibu-ibu. Ini buat singkirkan barang-barang yang tidak terpakai, kita singkirkan. Oh, jangan dibuang nih. Barang tidak terpakai kita singkirkan supaya tidak terganggu. Nah ibu, nggak usah pakai minyak goreng ibu, tangannya sudah tadi ini sudah dikasih minyak, jadi bagus dia. Nah ibu-ibu, kita bikin lagi untuk cadangan. Nah, ya ampun, habis dia. Ya.
Ayo terus lanjut ibu-ibu, kita lanjut lagi terus sampai selesai ya ibu ya, sampai habis adonannya. Untinya kalau lebih nggak apa-apa, bisa disimpan ibu, masukkan di kulkas, nanti kita panaskan kalau kita mau bikin lagi gitu loh, kita bikin kue yang lain. Nah ini kayak perahu aja juga ini. lucu ini ada kayak perahu. Tapi kalau sudah jadinya kayak gini loh ibu. Nah. Cantik kan ibu-ibu, besar-besar itunya. Besar-besar garis-garisnya ibu-ibu. Mantul ibu-ibu, udah selesai, hampir selesai, dikit lagi. Nah ini dia, kita bikin kue begini sudah. Terus bikin adonannya, taruh di sini, tinggal masukkan intinya buat sampai selesai. Nah begini ibu-ibu. Ini ya ibu, pokoknya bikin sampai habis ibu, sampai selesai. Ini tempat busen ini kecil ibu-ibu, dapurnya maklum ini cuma berdua. Terserah mau bentuknya gimana ibu-ibu, yang penting dia sudah jadi pepare, kue pepare. Nah ini udah masak loh ibu, udah masak. Ini udah masak, gede dia. Besar dia. Membesar kuenya, membesar loh ibu, udah masak. Besar dia jadi penuh. Nanti ya sudah kita angkat. Sudah selesai dimatikan, kemudian kita angkat, masukkan ke dalam tempat ini ibu. Kita taruh di sini dulu. Mana ini sendoknya? Ini dia sendoknya. Kita taruh di sini. Gimana ya? Di sini. Ini yang di sini. Wow. Kita ambil minyak goreng. Harus pakai minyak goreng ini. Kalau nggak begini, di sendoknya dikasih minyak goreng baru pakai ngangkut mengangkatnya. Itu dia. Mantul. Kok jadi nyatu ya? Ini karena terlalu banyak. Oh, nggak apa-apa. Karena dia ada minyak tadi, dia bisa misah sendiri. Dia bisa sendiri ibu. Wah, besar. Kuenya besar. Mindahnya aja susah nih. Mantap. Udah, kita kasih ini aja terus. Karena masih ada bikinnya. Itu dia. Nah ibu-ibu jadinya kalau sudah masak ya seperti ini dia ibu-ibu udah masaknya. Nah ini dia, lumayan kan, nanti kita tambah lagi, lanjut lagi ya ibu-ibu. Ini dia
lagi. Makanan terenak di dunia menurut Mimin, ini loh tore alias babi goreng bikinan orang NTT asli. Mimin bela-belain dari Malang ke Surabaya demi makan di sini guys. Tadi mie sei babi. Warga Surabaya beruntung banget bisa ngerasain sei babi yang otentik karena yang masak bener-bener orang NTT asli. Semua babinya diolah fresh pakai rempah-rempah dan cara masak yang asli dari tanah NTT. Lihat tore yang baru aja digoreng kayak gini makin ngiler. Nah kalau kesini kalian wajib pesen nasi pisah ini guys. Satu paket isinya babi kecap, rica, tore, dan sei babinya. Oh ya udah lengkap juga sama tumis bunga pepaya dan sambal luwak dong. Sei babi yang bener tuh kayak gini, rasanya gurih ditambah sambal luwaknya yang pedes seger. Aduh ini enak banget. Nah ini dia makanan terenak di dunia. Torenya bener-bener crunchy, lemaknya ceplus-ceplus. Yang Mimin suka di sini potongan torenya tebel-tebel. Aduh enaknya nggak ada obat. Eits jangan sampai kelewat babi rica, babi kecap, dan sate babinya yang bumbunya tuh suwedepol dan babinya empuk. Makanya sambil seruput sop berenebon. Asli deh mantep banget guys. Kalian yang penasaran cobain sekarang juga.
Dia melebar terlalu lama. Nah, ibu bedanya yang tadi itu terlalu lama, 15 menit lebih. Yang ini pas 10 menit. Cantik kan? Cantik ibu-ibu. Cantik, cantik, cantik. Warnanya cantik, cantik, cantik. Lanjut, kita ganti lagi. Ini kita kasih minyak lagi. Kasih minyak. Oh, airnya kita tambah air. Nah, tambah airnya, kayaknya ibu ini kurang air ya. Kayaknya kurang air. Oh, kurang air. Air untuk merebus karena untuk mengukus karena ini kecil. Jadi harus pakai ini. Lanjut. Lanjut sampai mendidih baru kita masukkan. Nah, ini sisa untinya kita simpan ibu-ibu. Kita simpan ini, kalau ada perlu lagi kita bikin. Simpan di sini ibu. Ini tempat nyimpannya ibu. Untinya masih lebih. Jadi kita bikin lagi. Bikin kue apa saja, terserah. Terserah ibu bikin apa. Kalau ada lebihnya jangan dibuang lagi ibu. Enak ini. Untuk bikin lagi. Kita tutup di sini, masukkan di kulkas, nanti kita panaskan lagi kalau kita mau. Nah, beres kan? Selesai. Minyak goreng kita simpan, ini kita cuci. Nah, kita cuci. Sambil menunggu kita bersih-bersih, kita cuci. Enggak satu kali lagi mengukusnya. Nah, gitu. Yuk. Goreng. Halo ibu-ibu, terima kasih telah menonton video ini. Nah, ini hasilnya ibu-ibu ya. Nah, cantik, cantik kan? Nih, ibu buat di sini ya ibu-ibu. Nah, hasilnya lumayan. Dapat berapa hari ini? Dari 300
gram, 300 gram dapatnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 tambah 3 19 tadi. Nah 19 ibu-ibu dapat hari ini 300 gram tepung ketan dengan 2 sendok 2,5 sendok tepung beras. Dapatnya seperti ini, tapi ada yang rahasia, tapi sudah terbongkar rahasia itu tadi, yaitu tadi unti ya, unti dari kelapa parut, gula putih, gula merah, garam, dan satu yang paling rahasia ibu sini itu dari, yo siapa yang tahu, siapa yang ingat, ayo masih ingat apa, dari apa, kapur sirih ya ibu, dari kapur sirih, enak loh. Nih ini udah ibu makan, tuh sini makan nih, tuh intinya. Nah ada makan, nyam. Wah enaknya. Bisa satu lagi. Oke, gak usah lama ya ibu-ibu. Kalau dia lama tadi itu dia bisa ngembang, melar. Tapi 10 menit, fokusnya 10 menit saja. Terima kasih ibu-ibu telah menonton video Bu Seni. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Salam sehat. Semangat.